Tajuk yang akan kami berikan kepada Bapak itu berkaitan dengan kuningan antara pandemi dan kemiskinan. Faktornya adalah PHK, kemudian juga banyaknya perantau di Kuningan yang memang tempat kita itu di lockdown. Nah, bagaimana tanggapan Bapak tentang Kuningan menghadapi kemiskinan dan pandemi? Silahkan Bapak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon konfirmasi suara saya jelas atau ada kurang? Jelas Bapak. Jelas Pak. Kurang jelas ya? Oke. Cukup jelas. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, terima kasih saya diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang masalah kemiskinan. Dan saya akan memaparkan sedikit bahan ya, tetapi sepintas saja. Jadi intinya begini, Bapak Ibu. Intinya antara pandemi dan kemiskinan itu erat sekali kaitannya dan dampaknya itu besar sekali. Dan kita akan lihat dampaknya di kondisi terakhir di Indonesia. Angka kemiskinan kita di Maret 2021 itu 10,14%. Di Maret 2020 9,78%, meningkat dari kondisi 2019. Jadi dalam 2 tahun pandemi ini, 1 tahun setengah pandemi ini, kita sudah merasakan banyak sekali penduduk kita jatuh ke jadi penduduk miskin. Jadi dari 24 juta menjadi 27 juta. Sekitar 2 juta orang di Indonesia itu jatuh ke kemiskinan. Bagaimana dengan Jawa Barat? Jawa Barat itu, Bapak Ibu, kondisinya jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Walaupun dari sisi persentase rendah, hanya 8,4%. Ini kenapa seperti ini? Karena memang jumlah penduduk kita di Indonesia itu mengumpul di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Walaupun penduduk Jawa Barat itu lebih besar dari Jawa Timur, tetapi kemiskinan di Jawa Timur itu lebih besar dari Jawa Barat. Jadi sebenarnya ada pembelajaran yang bisa diambil dari Jawa Barat ini, kenapa kemiskinan kok bisa jauh lebih rendah. Kemudian kita lihat, Bapak Ibu, kemiskinan di Kuningan. Ya, kemiskinan di Kuningan itu kondisi 2020 itu 12,82%. Ya. Dan jauh lebih tinggi dari kondisi Jawa Barat maupun kondisi Indonesia. Dan kemiskinan di Jawa Barat itu sebagian besar berada di daerah perkotaan, ya, jumlah jiwanya. Tetapi dari persentasenya itu sebagian besar di pedesaan. Nah, jadi dari 4 juta penduduk miskin di Jawa Barat itu 2,7 juta atau sekitar lebih dari 70% itu berada di perkotaan. Kemudian Kuningan, ya, Kuningan ini 12,82% tingkat kemiskinannya, nomor 3 termiskin di Jawa Barat dari sisi proporsi tingkat kemiskinan. Nah, kemudian dari sisi jumlah bukan nomor 3 terbanyak, tetapi lebih besar lagi daerah Garut, Cianjur, Sukabumi. Tapi karena apa? Karena persentasenya tinggi, ya seolah-olah nomor 3 tertinggi. Tetapi dari sisi penduduk hanya 139.000. Tetapi Bapak Ibu, walaupun 139.000 ini, saya itu sebenarnya suku Gayo, Bapak Ibu, ya, tinggal di Aceh, di pedalaman, nama kabupatennya itu Gayo Luas. Jadi kami penduduknya itu suku Gayo itu hanya sekitar 100.000 ya. Ya, satu kabupaten. Tetapi di sini penduduk miskinnya sampai 139.000. Kan ini menarik sekali nih Bapak Ibu. Jadi apa yang menyebabkan besar sekali di jiwa dari yang penduduk miskin. Kemudian saya coba lihat evaluasi Bapak Suaranya Ibu. terputus-putus. Kalau seandainya kita Oke. Atau saya ganti ini. Oke, tes 1 2. Tes 1 2. Suaranya terputus-putus, Pak. Halo, kalau pakai ini? 1. Halo, Bapak Ibu. Cukup jelas, Pak. Oke, Pak. Ya, jelas. Ya, cukup Jelas. jelas. Jadi kalau saya lihat, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, kita perhatikan kalau saya prediksi dari kondisi tahun 2010 sampai 2019 sebelum pandemi, itu kalau kita ingin melihat pola yang dilakukan selama ini, kita butuh 41 tahun agar kemiskinan di Kuningan itu menuju 0. Kalau kita lihat elastisitas tahunannya, ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita lihat, ya, hanya 33.000 jiwa per tahun berkurangnya. Tapi kalau kita lihat kondisi sampai tahun 2020, hanya sampai 1.300 jiwa per tahun pengurangannya.
Jadi ibaratnya kita butuh sekitar 100 tahun lagi lah agar Kuningan itu kemiskinannya nol. Tapi kan ini tidak bisa seperti ini. Ini kalau bisnis as usual nggak bisa seperti ini. Apa sebenarnya masalahnya? Apakah program kami dulu nggak cepat? Apakah kegiatan kami itu nggak sesuai? Kenapa kemiskinan kok sulit sekali berturunnya? Apa sih sebenarnya yang terjadi? Itu yang perlu kita perhatikan bersama. Oke, jadi Kuningan itu, Bapak Ibu, itu memang daerah prioritas, ya, prioritas penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Walaupun persentasenya, walaupun jumlahnya nggak terlalu tinggi, tapi persentasenya tinggi sekali. Ya, ini jadi masalah besar. Jadi kemudian kita lihat ketimpangan Bapak Ibu ya di Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya masalah besarnya? Masalah besarnya itu adalah kerentanan Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang mau jatuh menjadi miskin itu berisiko tinggi sekali. Kalau di Indonesia Bapak Ibu, kalau garis kemiskinan itu naik 1,2 kali, ya maka orang miskin itu meningkat sampai dari 10 ke 17, hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau garis kemiskinan itu naik 1,6 kali, maka orang miskin itu naik menjadi 35% atau hampir 4 kali lipatnya. Ini masalahnya. Seperti apa di Kuningan? Sama juga Bapak Ibu ya. Dari 123.000 11% tadi, itu kalau naik 50% garis kemiskinannya, orang miskinnya itu naiknya tinggi sekali. Kenapa? Karena orang yang dekat garis kemiskinan ini banyak sekali. Jadi orang-orang yang hampir miskin itu sangat besar di Kuningan. Kemudian apa sih kondisi Kuningan itu sebenarnya kalau mau kita lihat? Ya, jadi orang miskinnya itu besar kalau dibandingkan daerah-daerah yang di sekitarnya yang dekat-dekat ya, lebih besar dari Majalengka, lebih besar dari Kota Bandung ya. Kemudian kita lihat lagi dari informasi ya, apa sih karakteristik kondisi perumahan rumah tangga di Jawa Barat, terutama di Kuningan ya. Jadi apanya sih yang masalah dari sisi multidimensi? Pertama, akses air minum layaknya hanya 20% yang tidak punya ya. Jadi 20% tidak punya akses air minum layak, tapi indikator umumnya sudah bagus. Kemudian apalagi sih masalahnya kalau dari sisi demografinya ya. Jumlah anggota rumah tangganya memang besar ya. Kemudian kepala rumah tangga perempuannya hanya sekitar 9% ya. Kemudian rata-rata usia kepala rumah tangganya sampai 50 tahun untuk rumah tangga yang miskin itu Bapak Ibu. Jadi rumah tangga yang kepala rumah tangganya umurnya sampai umur 50 tahun. Apalagi sih informasi umumnya yang kita lihat Bapak Ibu, sebagian besar orang miskinnya itu memang tidak bekerja. Jadi angka ketergantungannya tinggi sekali. Dan bekerja di sektor formal itu sampai 40%. Dan di informal itu sampai sektor lebih dari 50%. Di mana pekerja sektor informal itu 7,8%, bekerja di sektor pertanian 24%, bekerja di sektor pertanian sampai 29%. Kemudian apalagi informasi yang bisa kita lihat dari rumah tangga miskin di Kuningan, sebagian besar itu tamatan SD atau SLTP, 70%. Apa yang bisa kita lakukan ke mereka yang pendidikannya begitu rendah ini? Kemudian apalagi keadaannya, ya melek hurufnya itu, angka melek hurufnya kecil ya, terutama untuk yang 15 hampir sudah total ya, 99% melek hurufnya oke. Kemudian apalagi permasalahannya, bekerja di sektor, sebagian besar bekerja di sektor informal ya, kemudian ketergantungannya tinggi sekali ya. Jadi tingkat ketergantungannya orang rumah tangga misalnya anak-anak dan usia tuanya itu lebih banyak sehingga angka ketergantungnya tinggi sekali. Jadi setiap orang individu yang bekerja di Kuningan itu menanggung lebih banyak anggota rumah tangga. Kemudian apalagi informasi, saya ini sepintas saja ya, 68% dari pengeluaran per kapita untuk makanan. Ya, jadi untuk non makanan berarti kan rendah sekali. Ya. Kemudian apalagi 34% penduduk Kabupaten Kuningan tidak punya akses air layak, 34%, dan 2% tidak punya jamban sendiri. Ya, jadi jambannya itu bersama ya, nggak ada masalah. Ya, tetapi yang penting tempat pembuangan akhir tinjanya kemana. Kemudian kita lihat COVID. Bapak Ibu ya, kita lihat COVID di keadaan terakhir ini. Jadi COVID itu pengaruh terbesarnya adalah kita tidak bisa bermobilitas. Ya, jadi kalau mobilitas kita dikurangi, maka 70,53% ya penduduk yang berpendapatan rendah mengaku pendapatannya turun karena COVID ini. Karena apa? Mobilitasnya seperti yang dibilang Pak Sekda tadi, bahwa terjadi pengurangan mobilitas penduduk sehingga orang-orang
Kuningan yang bekerja di Jakarta, Jogja dan sebagainya harus kembali karena tidak ada konsumen untuk kebutuhan seperti makanan seperti kacang hijau dan sebagainya tadi. Kemudian itu permasalahan besar kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu, dampak pandemi ini itu untuk mencari nafkah banyak sekali yang berhenti bekerja sampai 24%. Ini termasuk yang dari dan tetap bekerja tetapi menurun pendapatnya sampai 64% dari yang bekerja. Kemudian apa sih dari mana mereka untuk menghadapi ini? Jadi mereka itu perlu bantuan pemerintah. Jadi 55% itu bantuan pemerintah yang mereka utamakan. Kemudian mengurangi belanja non makanan dan mengurangi belanja makanan. Ini yang membuat mereka itu jatuh ke kemiskinan, ya. Kemudian apalagi masalahnya, ya, dampak Covid ini Bapak Ibu. 6 dari 10 perusahaan pernah melakukan penutupan usaha. Jadi penutupan usaha ini terjadi karena apa? Karena Covid ini. Ini adalah dampak-dampak yang kita rasakan. Kemudian apalagi, ya, masalah-masalah yang kita munculkan. Jadi Jawa Barat itu rata-rata 6 dari 10 perusahaan masih beroperasi seperti biasa, ya, tetapi ada 5 atau hampir 4 sampai 5 itu tidak bisa beroperasi seperti biasa. Kemudian masalah yang dihulukan di perusahaan itu apa? Ya, penjualannya turun, penurunan penjualan sampai 20%, kekurangan arus kas, dan mengurangi biaya pegawai dan sebagainya. Inilah masalah-masalah yang terbesar yang terjadi. Kemudian 74% usaha kecil dan menengah memiliki mengurangi biaya pegawai. Jadi banyak pegawai-pegawai yang di PHK, benar Bapak Ibu. Mengurangi jam kerja, mengurangi upah dan terpaksa cuti di luar tanggung negara. Inilah banyak sekali yang terjadi di usaha kecil dan mikro. Kemudian apalagi masalah-masalahnya ini banyak sekali muncul masalah, ya. Jadi sekarang kita tahu masalahnya, kemudian dan masalah ini sudah kena ke masyarakat kita dan salah satu bantuan sosial tadi yang menjadi yang bisa membantu mereka untuk keluar dari Covid. Jadi apa rekomendasinya Bapak Ibu? Saya singkat saja. Jadi apa sih rekomendasi yang paling penting? Pertama, mengupayakan pertumbuhan inklusif. Artinya apa Bapak Ibu ya? Jadi pekerja miskin di Kabupaten Kuningan itu kan kita ada kondisi existingnya, ada pekerja miskin, orang miskin atau orang yang jatuh miskin. Yang miskin itu juga ya 47 orang bekerja di sektor informal, ya 40% aja, 30 orang sektor informal dan 14 orang di sektor formal. Dan dari 100 hanya 47 yang bekerja orang di Kuningan itu. Kemudian dari yang 47 itu 33 di sektor informal, 14 orang bekerja di sektor formal. Ya. Dan dari yang informal tadi bekerja di sektor pertanian dan 23 bekerja di sektor informal. Jadi apa artinya Bapak Ibu? Ketergantungan kita tinggi, sektornya sektor informal dan sektor pertanian menjadi salah satu fokus yang harus kita perbaiki untuk mentahan kondisi saat ini. Kemudian entrepreneurship itu perlu diarahkan ke sektor pertanian, ya, karena orang miskin yang existing. Kecuali untuk yang jatuh tadi mungkin lain lagi caranya. Kemudian untuk yang memanfaatkan program-program perguruan tinggi, Bapak Ibu, ya, untuk mereka itu memberikan pemahaman baru terhadap pengusaha dan berusaha di sektor-sektor yang mungkin mereka bisa jalankan lagi. Kemudian apalagi informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana kita ya melakukan ekspansi fiskal ya dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan pemulihan UMKM. Jadi misalnya ekspansi fiskalnya seperti apa Bapak Ibu? Ya misalnya sekarang ini kan ada bantuan-bantuan pemerintah terhadap UMKM ya, kemudian memastikan belanja perlindungan sosial efektif. Jadi Bapak Ibu sekarang ini ada salah satu kunci yang mungkin bisa dan sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan. Apa itu? Jadi penerima program bantuan itu umumnya datanya itu tetap tidak bergerak, ya. Jadi pemerintah itu hanya bisa memberikan orang yang ada di basis data terpadu itu atau di DTKS. Jadi kalau bisa daerah, kecamatan, desa dan kabupaten mengupdate informasi tersebut, maka orang yang akan menerima bantuan itu akan menjadi orang yang lebih tepat, Bapak Ibu. Ya karena apa? Anggaran untuk bantuan sosial itu 350 triliun, Bu. Bapak Ibu tahun ini, tahun kemarin. Tahun ini juga hampir segitu. Jadi sebenarnya bantuan-bantuan mendasar itu sudah banyak diberikan pemerintah. Tetapi kalau datanya tidak tepat, ini jadi masalah besar. Ya, jadi akhirnya kita tidak memberikan ke orang yang tepat, ke orang yang berhak. Jadi untuk orang-orang yang jatuh itu kan ada juga programnya bantuan dana desa, ya, atau BLTDD.
Kalau BLDT untuk orangnya, tetapi untuk orang yang sementara ini setiap tahun menerima bantuan, ya itulah perlu perbaikan data. Sehingga apa? Ya, jadi perbaikan informasi dasar itu menyebabkan orang-orang yang berhak, orang-orang yang miskin itu bisa keluar dari kemiskinan. Harapannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini bantuan-bantuan yang kemarin itu yang sudah diberikan ya, kesehatan 87 triliun, perlindungan sosial 203 triliun. Ini yang perlu diberikan ke orang yang tepat ya. Kemudian BLTDD juga harusnya ke orang-orang yang tepat. Kemudian apa sih sebenarnya keadaan ini? Keadaan ini seperti kata Pak Seda tadi, kita harus saling ingat mengingatkan, saling bahu-membahu. Jadi kalau beberapa riset mengatakan bahwa kepemimpinan yang tangguh dan kuat itu sangat membantu ya, karena kepercayaan kepada pemimpin itu membuat masyarakat itu akan mendengarkan. Terutama contohnya Bali ya, adat budaya mereka itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran COVID di daerah tersebut. Kenapa? Karena di situ adat masyarakat desa juga terlibat untuk menentukan kalau mengatakan pemerintah ya tidak boleh melakukan lockdown, maka mereka akan melakukan lockdown. Kalau ada misalnya orang non Bali yang datang ke sana, kalau memang tidak patuh terhadap protokol kesehatan, mereka itu akan memberikan aturan-aturan terutama untuk masyarakat yang tetap tinggal di sana. Kemudian harus punya langkah terukur, perencanaan jangka menengah, perhatikan sekitar kita mulai dari tetangga. Bapak Ibu, mulailah sekarang apa-apa saja yang tetangga kita jual dan sebagainya, coba dikonsumsi, ya coba dipasarkan walaupun lebih mahal sedikit, karena itu mungkin untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian apa sih sebenarnya peran pemerintah sebenarnya? Itu dalam penanggulangan kemiskinan itu sebenarnya mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Di dalam proses ini, bantuan sosial tadi, jaminan sosial, jaring pengaman sosial ini perlu kepada rumah tangga yang tepat. Ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi perbaikan data itu sudah jadi sangat penting. Kemudian dari sisi meningkatkan pendapatan, kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan pihak swasta, kemudian bagaimana belanja di sekitar rumah tangga, di sekitar tetangga dan sebagainya, saling membahu. Sosial kapital itu yang harus kita tingkatkan dalam waktu dekat ini. Kemudian untuk UMKM, Bapak Ibu, yang mendominasi perekonomian kita perlu ya menyerap tenaga kerja, tapi rata-rata UMKM memiliki kualitas yang sangat rendah. Jadi kita perlu ya, jadi pemerintah ada memberikan bantuan upah juga ada, kemudian bantuan usaha permodalan juga ada tahun kemarin BPUM gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini diberikan ke rumah tangga yang tepat, karena itu peran kabupaten kota juga diberikan untuk menentukan siapa yang harus menerima program tersebut. Kemudian ini yang paling penting, pengembangan ekonomi lokal ya, peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa itu di situ tempat kita bergerak. Jadi dari krisis ini kesempatan kita melakukan perbaikan di pemerintahan desa, Bapak Ibu. Jadi dilakukan penerapan APB desa yang afirmatif terhadap kegiatan pelayanan umum, ekonomi produktif desa dan sebagainya. Jadi fokus. Jadi kalau fokus itu lebih dari 5 itu bukan fokus namanya, Bapak Ibu. Kalau bisa fokus itu 1, 2 atau 3 saja. Jadi agar ada solusi dari keadaan yang krisis di daerah kita. Kemudian penguatan lembaga sosial di ekonomi desa dapat difokuskan pada penguatan BUMDes, ya. Kemudian matchmaker di antara potensi desa dan komoditas unggulan. Jadi bagaimana kita mengembangkan komoditas unggulan di desa, kemudian bagaimana optimalisasi BUMDes. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk materi kita yang pertama kali ini, Bapak Dr. Ardi Aji, tentunya sebagai kelompok kerja kebijakan TNP 2K Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, menyampaikan tentang kuningan menghadapi antara pandemi dan kemiskinan. Banyak sekali yang kita dapatkan, tentunya luar biasa sekali bahwa faktor yang terpenting dari kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita untuk agar lebih terarah, lebih brilian lagi dalam mencari solusi. Adapun juga kreativitas yang harus kita kembangkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama adalah sektor pertanian. Itu yang sangat penting sebagai pokok makanan ya. Kemudian juga ada ketepatan penerima bansos atau juga bantuan sosial. Itu sesuai dengan data yang diterima. Ketika data itu sesuai dengan keadaan dari kondisi keluarga, itu adalah hal yang sangat harus kita perbaiki dari segi data untuk penerima bantuan. Kemudian juga ini adalah momen penting untuk kita bahu-membahu, tidak untuk saling menyalahkan salah siapa yang positif maka dijauhi, tapi tidak.
kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19, bagi kita yang dapat mampu membantu dari segi rezeki ataupun support untuk penerima ataupun juga yang terdampak COVID-19. Nah, di sini juga ada hal yang penting harus Bapak Ibu, kemudian juga teman-teman mahasiswa dapatkan, bahwasannya untuk mengembangkan ekonomi agar mengurangi angka kemiskinan desa itu salah satunya adalah untuk mengembangkan ekonomi lokal, UMKM. Ada program pemerintah yang namanya itu ada desa wisata. Itu dapat mengeksplor dari segi kepemudaan, produk lokal, inovasi-inovasi yang dapat dikeluarkan untuk dapat memajukan desa wisata, pinjol berbasis desa. Nah, kita akan lanjut kemudian untuk kepada pemateri kedua kita yang mana sudah tadi kita gambarkan betapa sangat sakitnya dunia ini ketika pandemi